Bantuan PKH tahap kedua yang melalui PT Pos Indonesia akhirnya sudah resmi siap dicairkan. Berikut ini daerah yang surat undangannya disebarkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira daerah mana nih yang surat undangannya turun terlebih dahulu? Akan kita tunjukkan untuk informasinya, dan di sini sudah ada sumbernya yang valid yang akan kita tunjukkan dalam video ini. Dan di sini ada 3 golongan yang akan mendapatkan pencairan bantuan PKH di tahap kedua melalui PT Pos Indonesia. Jangan-jangan teman-teman itu menunggu pencairan bantuan PKH-nya melalui KKS ataupun Bank Himbara, tetapi malah cair di PT Pos Indonesia. Nah, teman-teman wajib mengetahui informasi penting yang ada di sini. So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Dan silahkan juga untuk follow akun Instagram admin yang ini dia @heruagiestian, karena nanti apabila ada informasi yang penting akan kita share juga melalui akun Instagram admin. Dan untuk link Instagram admin nanti kita akan masukkan linknya dalam kolom deskripsi. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate ya untuk informasi pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos Indonesia ataupun kantor pos. Karena di sini untuk yang cairnya melalui Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, ataupun juga BSI ya, sudah mulai cair secara bertahap dan mulai meluas di wilayah Indonesia. Jadi memang tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu wilayah pun antara KPM yang satu dengan KPM yang lainnya, waktu pencairan yang cairnya melalui KKS ya, saldo masuknya itu berbeda-beda waktunya. Jadi di sini teman-teman bagi para pemegang KKS itu harap bersabar karena cairnya bertahap. Nah, lanjut di sini kita akan mengupdate juga informasi pencairan bantuan PKH tahap 2 yang melalui PT Pos Indonesia, di mana sudah terpantau ada daerah yang sudah ada pemberitahuan untuk pencairan bantuan PKH di tahap 2 yang melalui PT Pos Indonesia. Nah, di sini teman-teman wajib tahu ada 3 golongan yang pencairan PKH di tahap 2-nya itu melalui PT Pos Indonesia. Nah, dari 3 golongan itu, yang pertama adalah golongan KPM yang memiliki KKS terbitan dari Bank BTN. Nah, apabila di sini teman-teman kartu KKS-nya itu terbitan dari Bank BTN, maka pencairannya akan diambil alih oleh PT Pos Indonesia ataupun melalui nantinya kantor pos teman-teman, tidak melalui rekening ataupun ATM lagi. Karena untuk BTN itu sudah tidak mencairkan bantuan PKH di tahun 2023 untuk yang tahap pertama maupun tahap yang kedua. Nah, informasi yang sementara kita dapat seperti itu ya teman-teman, dan nanti apabila ada informasi perubahan lainnya akan kita update lagi di channel kita ini. Lanjut untuk golongan yang kedua yang akan cair PKH tahap 2-nya melalui PT Pos Indonesia adalah KPM yang tidak bisa disalurkan untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya melalui KKS. Nah, di sini contohnya apabila ada KPM yang KKS-nya bermasalah OMSPAN ya. Jadi antara data di Kementerian Sosial dan juga data di Bank Himbara itu tidak padan. Nah, ini bisa membuat KPM tersebut tidak menerima bantuan sosial yang cair di KKS-nya. Lanjut juga untuk KPM yang baru nih, karena tidak dapat KKS ataupun belum memiliki KKS, maka nanti pencairannya juga akan dilakukan melalui kantor pos. Dan juga KPM yang tidak melakukan transaksi melalui KKS. Nah, karena untuk aturan yang terbaru, apabila KPM tidak melakukan transaksi di KKS-nya, maka nanti pencairannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Lanjut, yang ketiga adalah golongan KPM yang berada di daerah 3T. Daerah 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Contohnya daerah yang agak pelosok ya teman-teman, atau daerah pegunungan yang memiliki aksesnya itu sulit untuk dijangkau, yang apabila melakukan transaksi ke bank himbara ya, itu biaya transportnya sangat tinggi. Nah, dan lebih efektif dilakukan pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia. Maka di sini juga akan dilakukan pencairan bantuan PKH di tahap keduanya melalui PT Pos Indonesia. Nah, oke, lanjut. Di sini juga kita akan menunjukkan daerah yang surat undangannya turun terlebih dahulu nih, karena sudah ada pemberitahuan resmi dari Dinas Sosial yang ada di wilayah tersebut yang menginformasikan untuk pengawalan pencairan bantuan PKH di tahap kedua melalui PT Pos Indonesia. Nah, untuk informasinya seperti berikut ini teman-teman. Nah, ini dia ya, dalam grup WhatsApp ada informasi, selamat pagi, berikut kami kirimkan data SP2D tahap 2 Termin 1 Kabupaten Rembang melalui PT Pos. Mohon agar dapat terus dikawal pencairannya. Terima kasih. Lalu di sini sudah ada daftar penerima bantuan PKH tahap kedua yang cair melalui PT Pos Indonesia. Ini untuk yang gelombang pertama ya teman-teman, ataupun termin pertamanya. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali daerah inilah yang kita dapatkan informasinya, yang pencairan bantuan PKH-nya. Di tahap kedua ini surat undangannya siap disalurkan dan siap untuk melakukan pencairan karena daftar namanya sudah jelas, dan dari pihak Kabupaten Dinas Sosial pun sudah menginstruksikan secara resmi melalui pesan di sini ya teman-teman. Nah, lanjut, daerah lain bagaimanakah? Nah, di sini apabila sudah ada satu daerah yang cair, biasanya nanti akan menyebar di beberapa daerah yang lainnya juga. Dan di sini nanti apabila kita mendapatkan informasi yang valid terkait pencairan bantuan PKH di tahap kedua yang melalui PT Pos Indonesia, akan kita update lagi di channel kita ini. Nah, pastikan teman-teman selalu stay tune di channel ini dan sudah subscribe channel ini. Nah, nanti juga untuk pencairan bantuan PKH di tahap 2 melalui PT Pos Indonesia, itu kita diwajibkan membawa berkas-berkas penting. Yang pertama, surat undangan ya yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia yang ada barcode-nya teman-teman. Lalu kita wajib membawa KTP. Dan juga apabila yang atas nama NIK-nya itu berhalangan untuk hadir, itu bisa diwakilkan asalkan membawa kakak dan masih dalam satu keluarga dengan orang yang mengambilkan bantuan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, apabila sudah ada satu daerah yang memang sudah ada informasinya valid, akan segera melakukan pencairan bantuan PKH di tahap 2 tahun 2023 ini, maka daerah yang lainnya pun akan segera menyusul dan datanya nanti akan kita update dalam video selanjutnya. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini juga untuk mendapatkan informasi terbaru terkait program bantuan pemerintah. Saya Aki dalam kesempatan video kali ini, dan pastikan kita berjumpa lagi dalam kesempatan video selanjutnya.